Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan pada hari ini. Pimpinlah kami untuk membaca firman dan merenungkannya bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Amos, pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang. Pada waktu kudamu dijarah, aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkil balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, orang Israel dalam konteks ini tidak mau berbalik kepada Tuhan. Walaupun seruan berita pertobatan telah disampaikan. Oleh sebab itu yang dilakukan oleh Tuhan, yang pertama dalam pembacaan kita, mereka terjadi kekurangan roti atau makanan pokok. Namun firman Tuhan mengatakan mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Oleh sebab itu dilanjutkan dengan yang kedua, Tuhan menahan hujan sehingga terjadi kemarau, tidak ada air, dan mereka juga tidak berbalik kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, datanglah hama belalang yang menghabiskan kebun anggur, pohon ara, pohon-pohon zaitun, gandum. Namun demikian, Alkitab mencatat mereka juga tidak berbalik kepada Tuhan. Kemudian datanglah penyakit sampar. Penyakit sampar adalah penyakit menular. Mereka juga tidak berbalik kepada Tuhan. Ini tercatat dalam kitab suci. Lalu Tuhan telah menjungkir balikan Sodom Gomora, itu menjadi satu peringatan supaya mereka berbalik kepada Tuhan.
namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Oleh sebab itu, itulah yang dilakukan Tuhan Allah kepada mereka. Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan Allah semesta alam, Tuhan yang berkuasa. Di dalam bagian lain, firman Tuhan yang tercatat dalam Ibrani 12 ayat 6a mengatakan kepada kita semua, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan sebenarnya adalah supaya orang Israel berbalik kepada Tuhan, bertobat, dan mengikut Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi mereka. Bapak, Ibu, Saudara, jika kehidupan kita menyimpang dari Tuhan, maka Tuhan akan menghajar kita karena kita dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan menghajar kita, marilah kita cepat-cepat bertobat dan kita kembali kepadanya. Sebab itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Dia tidak ingin kita binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menghajar orang yang dikasihi-Mu. Tuhan sangat mengasihi kami semua. Pimpinlah supaya kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.